Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya berisik, soalnya di sini ada pembangunan teman-teman. Ada yang lagi bangun kontrakan. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nih ada orang ngebangun teman-teman. Dan ini tempat simpen kamera teman-teman. Pakai HP. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya mau berbagi pengalaman kerja di PT Albani Corona Lestari, atau di kata istilah Indomaret lah. Awal mula lamaran itu pokoknya kalian tuh harus lengkap teman-teman persyaratannya. Pertama, fotokopi KTP, terus pas foto 4x6, backgroundnya ya sesuai ini kalian aja, mau warna biru apa warna merah itu nggak apa-apa, yang penting 4x6. Kemudian ijazah terakhir kalian, SMA, SMK, pokoknya yang sederajat. Kalau SLTP belum bisa, tapi kalau SLTP itu buat masih jadi driver Indomaret itu bisa teman-teman, tapi harus ada SIM A nya kayak gitu. Terus jangan lupa fotokopi kartu keluarga, SKCK yang masih aktif, kalau ada SKHUN teman-teman, hasil ujian kalian, hasil akhir ujian kalian. Terus kir dokter. Terus sekarang tuh ini ya corona ya, harus ada vaksin minimal dosis yang ketiga. Sebenarnya yang vaksin kedua juga bisa teman-teman, harus check up dulu, medical check up. Pokoknya surat lamarannya lengkap lah. Dan begini teman-teman, cara bikin lamaran itu maksudnya ya, surat lamaran harus pakai tulis tangan teman-teman, diusahakan jangan fotokopi. Maksudnya kalau pakai tulis tangan itu dia itu orangnya kayak rajin gitu, kayak kreatif teman. Sama seperti riwayat hidup juga sama, harus pakai tulis tangan teman-teman. Diusahakan tulisannya itu rapih, soalnya waktu itu saya juga dilihat sama masalah HRD teman-teman, dilihat rapih apa tidaknya tulisan kita. Saya juga nggak tahu itu masalah apa, masalahnya kita kan kerjanya juga di komputer apa ini, tapi nggak tahu sih rapihan. Dan diusahakan lamaran itu kalian atau interview atau training itu pakai hitam putih, baju putih, celana hitam. Tapi pas sudah training itu diusahakan kalian punya cadangan biru dongker celananya teman-teman, celana jeans. Itu nggak apa-apa sih teman-teman kalau training, soalnya kalau training itu pasti terima gitu. Saya juga kayak gitu teman-teman, jadi kita nggak sayang gitu kalau beli celana jeans biru dongker, soalnya kepake buat kerja nanti. Dan jangan lupa teman-teman, baju putihnya itu seragam putih, maksudnya jangan pakai seragam panjang, segini aja teman-teman, pendek, seragam pendek lah. Soalnya saya juga, bukan saya sih, teman saya ngelamar bareng sama saya, dia tuh pakai lengan panjang, terus sama dia nggak boleh, suruh pulang lagi, terus ganti baju seperti itu teman-teman. Dan trainingnya itu kalau laki-laki 7 hari teman-teman, kalau perempuan ya sampai 9 hari kalau nggak salah ya, 9 hari training teman-teman. Training kita itu waktu saya tuh digaji teman-teman, waktu seminggu itu kita training itu pas mau training terakhir ada PKWT dulu teman-teman. Jadi PKW itu cuma 2 hari teman-teman, jadi biasa pakaian seragam putih biru dongker gitu ya, tapi sesuai pilihan kita
mau PKWT di mana, mau yang di dekat kontrakan atau yang di dekat rumah, itu nggak apa-apa teman-teman, sesuai kita. Nah kalau udah PKWT pasti disesuaikan sama HRD teman-teman. Biasanya sih kalau ditempatinnya di Indomaret terdekat kita, di domisili kita biasanya, nggak jauh-jauh. Seperti itu teman-teman pengalaman kerja saya. Dan pertama sebagai pramuniaga ya, kalau sekarang mah store crew nggak ada pramuniaga, nggak ada kasir. Kalau store crew itu semuanya sama, kalau nggak salah store crew itu semuanya bisa jadi kasir, bisa jadi pramuniaga, sama cewek juga bisa jadi pramuniaga, bisa jadi kasir, nggak dibeda-bedain kalau sekarang teman-teman. Jadi harus saling membantu satu sama lain, kerjasama. Pertama kerja ya biasa saya tuh bingung mau yang ngerjain mana, soalnya teman rekan kerjanya belum pada kenal. Usahain pertama kerja kalau itu harus banyak ngomong teman-teman, banyak nanya. Kalau nggak banyak nanya pasti kalian dibicarain sama teman rekan kerja kalian. Soalnya pertama kerja itu pasti dinilai sama kepala toko kalian teman-teman, seperti dia tuh kerjanya ulet nggak, rajin nggak, banyak nanya nggak. Itu diusahain kerjanya itu banyak nanya. Kak saya mau ngapain lagi, kak saya udah selesai ngerjain tugas ini, kak saya mau ngapain lagi, kayak gitu teman-teman. Nanti juga bakal terbiasa seperti itu. Pokoknya yang kalian nggak tahu itu harus nanya, seperti itu. Jangan pendiam. Kalau pendiam itu kalian tuh nggak bakal jadi apa-apa, paling kalian dibicarain apa, gimana apa, nilainya nol lah. Kalau yang kepala tokonya nggak suka ya pasti dipindahin ke toko lain. Dan di toko lain juga kalau kamu kayak gitu juga, kurang bicara, kurang kerja keras atau kurang disiplin lah, pasti dikeluarin lagi, dipindahin lagi, seperti itu. Pokoknya intinya harus disiplin, terus banyak bicara. Pokoknya jangan diam lah, diusahakan diamnya itu jangan sambil main HP atau main handphone teman-teman, seperti itu. Masalah gaji teman-teman, masalah gaji itu nggak nentu teman-teman, jadi disesuaikan di daerah setempat. Kayak misalnya saya di Jakarta itu UMR-nya ya segitulah. Dulu saya tuh 3,9 atau 3,8, sekarang nggak tahu kalau sekarang 4,2 kalau nggak salah. Pokoknya ngikutin daerah setempat kalian. Kalau yang di Lebak ya di bawahnya gitu UMR-nya, di 2,7 apa berapa. Kalau yang daerah punya UMR-nya nah daerah setempat kalian lah, seperti itu. Dan pengalaman gajinya itu ya, saya tuh gaji bersihnya tuh pokoknya sesuai toko kalian. Kalau toko kalian rapi, terus nggak ada, pokoknya kalian rajin aja rapihin barang, itu pasti nggak ada yang namanya itu pemotongan. Biasanya kalau orang mau ngelamar kerja di retail itu pasti bilangnya kayak gini, di retail itu ada potongan, selalu ada potongan. Sebenarnya enggak teman-teman, salah kalian. Sebenarnya potongan itu tergantung kerja kita baik apa enggaknya. Kalau kita baik, rajin, pasti nggak ada potongan teman-teman, walaupun sedikit. Misal kayak benda hilang, itu kan benda hilang kesalahan diri kita sendiri teman-teman. Kenapa kita nggak cerdik gitu, nggak ada yang maaf ya maling gitu, kita kan nggak pengawasan gitu. Harusnya kita pengawasan, itulah yang namanya kita kerja. Jangan seenaknya kita kerja gitu teman-teman, jangan nyalahin perusahaan juga kayak gitu teman-teman. Pokoknya potongan itu tergantung diri kitanya, seperti itu teman-teman. Saya juga dulu kayak gitu teman-teman. Pokoknya kerja sama tim harus ada, saling bicara atau saling kayak keluarga lah. Kalau kalian selek atau namanya kita suka marah-marah apa suka, pokoknya selek lah sama teman kita atau kepala toko kita, ya pasti pokoknya nggak beres teman-teman, pasti dapat potongan. Dan juga itu sekarang Indomaret tuh makin maju gitu, makin jaya. Sekarang tuh semuanya serba ada. Sekarang tuh tugasnya kita kayak menjualkan produk Indomaret
itu kita harus menjualkan gitu. Kalau kita nggak menjualkan atau kita nggak nawarin, nggak, ya harus pokoknya dari situ, pokoknya harus lah. Sarung itu ketat, bukan ketat ya namanya, udah maju lah. Namanya juga di retail semuanya pasti kita ada penawaran, ada apalah pengawasan ya gitu. Ingat kata saya juga, kata aku teman saya lagi, potongan tergantung kerja kita. Kadang yang kerjanya bagus atau kerja sama dalam tim itu nggak ada potongan sama sekali, malah dapat insentif teman-teman dari perusahaan. Cukup sampai di sini saja teman-teman pengalaman kerja di Indomaret. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih.